Semangat pagi, salve berkah dalam. Saya buat konten pendek saja berkaitan dengan sekte Protestantisme. Di dalam sekte Protestantisme ini, memang Protestantisme itu pendirinya dua klerus, yang satu dari ordo, yang satu dari diosesan. Yang dari ordo itu adalah yang bernama Martinus Luther, yang diosesan itu yang bernama Ulrich Zwingli. Protestantisme ini dengan pahamnya yaitu sola fide dan sola scriptura. Tetapi yang ditelisik lebih dalam di dalam Konsili Trente yaitu mengenai sola fide. Dan juga pendiri Protestan ada satu umat awam Katolik yang bernama Johannes Calvin. Dikarenakan Protestantisme itu berbahan pada sola fide dan sola scriptura, tetapi jantung dalam Protestantisme yaitu sola scriptura. Itu jantungnya Ibu Bapak. Jadi di sini sola scriptura itu sebagai jantung dari Protestantisme. Arti sola scriptura itu apa? Hanya Alkitab. Maksudnya hanya Alkitab apa? Otoritas tertinggi di dalam Protestantisme adalah Alkitab. Dan semua orang bisa menafsirkan atau menginterpretasi masing-masing. Akhirnya sekte di dalam Protestantisme kurang lebih sampai detik hari ini 60.000, kurang lebih 60.000 sekte di dalam Protestantisme. Dan masing-masing sekte di dalam Protestantisme itu saling bertabrakan. Ada sekte Protestantisme yang berpaham Tritunggal, ada sekte Protestantisme yang berpaham Sabellius, atau sekarang diadopsi oleh modalisme atau Onenes atau Jesus Only, Wanes. Dan bahkan ada sekte Protestantisme yang berpaham Arius, yang diadopsi oleh Saksi Yehova dan juga Unitarian. Juga sekte Protestantisme yang berpaham Marcion. Dan sekarang banyak bermunculan sekte-sekte baru. Dikarenakan tidak adanya suatu otoritas, akhirnya memecah karena tidak cocok dengan pimpinannya atau pendetanya, dengan sinodenya. Akhirnya dia memecah belah, buat aliran baru. Bahkan yang sering kami temukan di dalam kami DKC tim di saat live Komal TikTok, itu banyak oknum Protestan masuk ditanya gerejanya mana, tidak perlu gereja, yang penting Tuhan Yesus dan kitab suci. Itu semakin membuat ambiguitas, semakin banyak kebingungan. Dan sekali lagi, di dalam Protestantisme banyak orang yang menjadi relativisme, akhirnya nanti akan berubah menjadi agnostik, bahkan ateis. Itu sudah terbukti di benua Amerika dan Eropa. Banyak orang-orang Protestan yang akhirnya beralih menjadi ateis, bahkan agnostik. Dikarenakan adalah tidak adanya otoritas. Kita bersyukur sebagai umat Katolik adanya suatu otoritas, di mana kita tidak bisa menginterpretasi liar. Semuanya sudah ada pagarnya dan sudah ada kewenangan dalam mengajar, yaitu magisterium. Puji Tuhan, Katolik sejak dulu 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih utuh dalam satu kesatuan. Sedikit mengenai Protestantisme, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria mendoakan kita selalu. Salve dan berkah dalam. Amin.